selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Jadi pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal atau materi mengenai hukum acara peradilan agama. Yang dimana saya akan membahas mengenai yang pertama, yaitu adalah tata cara dalam mendaftarkan suatu perkara ke peradilan agama. Yang kedua yaitu adalah membahas atau menjelaskan mengenai teknis berperkara dalam pengadilan agama. Jadi saya akan membahas yang pertama yang terlebih dahulu, yaitu mengenai tata cara dalam mendaftarkan perkara ke pengadilan agama. Jadi dalam tata cara mendaftarkan perkara pengadilan agama ini saya sudah melakukan dalam beberapa tahapan yang sudah saya rangkum dengan singkat, jelas dan padat. Yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah pihak berperkara akan datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan maupun surat permohonan yang telah disiapkannya. Yang seperti kita ketahui adalah surat gugatan adalah suatu surat yang berisi suatu tuntutan kepada suatu pihak atau pihak lainnya, yang dimana tuntutan hak tersebut adanya suatu sengketa di dalamnya. Sedangkan surat permohonan adalah suatu surat yang dimana surat tersebut berisikan suatu permohonan yang ditujukan kepada pihak lain, yang dimana permohonan tersebut berisikan sesuatu yang dimohonkan oleh pemohon kepada si termohon. Yang kedua itu adalah pihak berperkara akan membawa surat gugatan ataupun surat permohonannya ke meja petugas meja pertama yang ada di pengadilan agama tersebut dan menyerahkan surat gugatan dan surat permohonannya dalam jumlah 6 lengkap kepada petugas meja pertama. Dan ketiga, setelah petugas meja pertama menerima surat gugatan dan permohonan dari pihak berperkara tersebut, maka petugas meja pertama akan menjelaskan kepada pihak berperkara mengenai sesuatu hal yang berkenaan dengan perkara yang diajukannya dan sekaligus menaksirkan panjang biaya perkara tersebut oleh petugas meja pertama, dan sekaligus petugas meja pertama akan mengeluarkan suatu surat kuasa untuk membayar yang selanjutnya akan kita sebut SKUM. Yang keempat itu adalah setelah petugas meja pertama menerima surat gugatan dan surat permohonan dari pihak berperkara dan membuatnya suatu surat kuasa untuk membayar atau SKUM, maka petugas meja pertama akan mengembalikan surat gugatan atau surat permohonan sekaligus dengan SKUM yang telah dibuatnya kepada pihak berperkara dalam jumlah 3 rangkap. Seterusnya pihak berperkara akan membawa surat gugatan dan surat permohonan tersebut beserta dengan SKUM dan menyerahkannya kepada pemegang kas atau kasir dalam pengadilan agama tersebut. Yang kemudian pemegang kas ini akan memeriksa dan membaca surat gugatan tersebut dan menaksirkan panjang biaya perkara dan mengeluarkan suatu surat sebagai dasar penyetoran panjang biaya perkara oleh pihak berperkara. Dan tahap selanjutnya, setelah dikeluarkan surat tersebut, maka pihak berperkara akan datang ke bank dan menyetorkan dana untuk panjang biaya perkara dan sekaligus membayar panjang biaya perkara tersebut. Dan kemudian bank akan mengeluarkan suatu bukti slip pembayaran atau bukti pembayaran bahwa pihak berperkara sudah membayar dana penyetoran panjang biaya perkara tersebut, dan dikeluarkannya suatu SKUM yang sudah divalidasi oleh pihak bank. Kemudian tahap selanjutnya, setelah dikeluarkannya suatu bukti pembayaran yang sudah divalidasi, maka pihak bank akan memberikannya kepada pihak berperkara dan kemudian pihak berperkara akan menyerahkan surat bukti pembayaran tersebut kepada pemegang kas untuk diteliti dan diperiksa oleh pemegang kas tersebut. Dan kemudian apabila pemegang kas sudah memeriksa dan meneliti hasil pembuktian dari penyetoran panjang biaya perkara tersebut, maka pemegang kas akan melakukan atau membuat suatu bukti tanda lunas kepada pihak berperkara dan SKUM tersebut akan divalidasi oleh pemegang kas tersebut. Dan setelah SKUM dan sudah melakukan tanda lunas pembuktian pembayaran penyetoran dana panjang biaya perkara, maka pemegang kas akan menyerahkan wewenang selanjutnya ke pihak yang lebih berwenang selanjutnya, yaitu kepada meja atau petugas meja kedua, yang dimana pihak berperkara akan menyerahkan surat gugatan beserta SKUM yang sudah divalidasi oleh pemegang kas kepada petugas meja kedua, yang dimana petugas meja kedua ini akan
mencatat atau mendaftarkan surat gugatan ataupun surat permohonan kepada pengadilan dan diberinya suatu nomor register atau nomor perkara kepada pengadilan dan diserahkan kembali satu rangkap kepada pihak berperkara dan menunggu untuk menghadiri persidangan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas yang kedua, yaitu mengenai tata cara atau bagaimana teknis berperkara dan pengadilan agama. Jadi di sini saya sudah merangkum dalam beberapa hal, yaitu mengenai teknis berperkara dan pengadilan agama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setelah perkara sudah didaftarkan, maka penggugat dan tergugat akan menunggu surat pemanggilan dari pengadilan untuk menghadiri pengadilan. Yang seterusnya, majelis hakim akan melakukan tahap persidangan, di mana pada awal tahap persidangan hakim akan membuka persidangan tersebut terbuka untuk umum dan majelis hakim akan memeriksa kedua belah pihak dalam bentuk identitas mereka. Dan setelah memeriksa identitas kedua belah pihak, maka hakim akan melakukan suatu upaya untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak tersebut, yaitu dengan cara melakukan mediasi antara kedua belah pihak, yang dimana hakim akan memberikan waktu selama 45 hari kepada kedua belah pihak tersebut untuk melakukan mediasi atau suatu upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Yang dimana selama 45 hari ini kedua belah pihak akan melakukan suatu upaya, yang dimana apabila upaya perdamaian tersebut tercapai dengan suatu kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan perdamaian, maka hakim akan melakukan suatu surat perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Dan akan tetapi apabila dalam proses mediasi yang dilakukan oleh hakim yang tidak tercapainya suatu perdamaian, maka hakim akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu dalam membaca surat gugatan dari penggugat. Yang kemudian setelah mendengarkan dari surat gugatan yang sudah dibaca oleh penggugat, maka hakim akan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab atau menanggapi dari isi dari surat gugatan yang sudah dibacakan oleh penggugat tersebut. Dan setelah tergugat sudah memberikan jawaban kepada penggugat dari hasil dari gugatan yang sudah dibacakan oleh penggugat tersebut, maka hakim akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu masuk ke tahap replik, yang dimana di sini penggugat diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menjawab kembali tanggapan-tanggapan dari tergugat mengenai isi gugatan tersebut. Dan setelah menanggapi isi surat gugatan tersebut, maka hakim akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kepada tahap duplik, yang dimana majelis hakim akan memberikan kesempatan kembali kepada tergugat untuk menanggapi maupun menjawab isi gugatan atau tanggapan dari si penggugat tersebut. Dan setelah majelis hakim mendengar jawaban-jawaban dari penggugat maupun dari tergugat, maka majelis hakim akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap pembuktian kedua belah pihak, yang dimana hakim akan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi untuk menjelaskan atau membela dari dalil isi gugatan dari penggugat tersebut. Dan sebaliknya kemudian pula pada tergugat, yaitu hakim akan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menghadiri saksi-saksi untuk mempertahankan atau membantah isi gugatan dari penggugat tersebut. Dan setelah majelis hakim melihat proses berperkara tersebut dalam proses pembuktian antara kedua belah pihak, antara penggugat maupun tergugat, maka majelis hakim akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah pada tahap majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membacakan kesimpulan akhir dari penggugat maupun tergugat. Dan yang kemudian setelah mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak tersebut, maka hakim akan melakukan musyawarah antara majelis hakim yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara dalam perkara tersebut. Dan setelah hakim melakukan musyawarah dalam putusan tersebut, maka pada tahap akhir pada persidangan perkara pengadilan agama, maka hakim akan membacakan putusan kepada kedua belah pihak, yang dimana putusan tersebut sudah melakukan dari hasil suatu musyawarah dari majelis hakim tersebut. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tata cara dari mendaftarkan perkara ke pengadilan agama, maupun sekaligus bagaimana secara teknis dalam berperkara dan pengadilan agama. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi hari ini. Sekian saya ucapkan terima kasih.